Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rifun Nurrohmah, NIM 18.05.52.0085. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip penyaluran dana yang ada di Bank Syariah. Nah, prinsip itu terdiri dari prinsip investasi, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Nah, oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan asas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, tujuan bank dari mengalokasikan dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20%, sedangkan untuk bidang industri diberikan sebesar 40%. Nah, prinsip pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip investasi. Nah, prinsip investasi ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, akad mudharabah berasal dari kata adabi fil ardi yang artinya berpergian untuk urusan dagang. Nah, secara teknis, akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul ma'al yang menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Nah, akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola dana. Keuntungan usaha dalam secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Nah, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola dana, maka si pengelola dana berhak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, keuntungan yang dibagikan juga tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana. Nah, di dalam mudharabah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena mudharabah yang dibagi hanya keuntungan saja dan tidak termasuk kerugian. Nah, pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik yang dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Dalam prinsip penyaluran dana ini, bank bertindak sebagai sohibul ma'al atau sebagai pemberi modal dan
nasabah sebagai mudarib atau sebagai pengelola dana. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka perjanjian atau kontrak sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Dalam perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek, yang pertama tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, selanjutnya keuntungan, pengembalian modal, dan hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan dengan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Nah, jenis mudharabah ini di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Nah, jadi ini termasuk investasi yang tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya. Di dalam mudharabah ini, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah ini. Nah, namun apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh si pemilik dana. Jenis mudharabah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Nah, jenis mudharabah ini pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Nah, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah ditimbulkannya. Mudharabah yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah. Nah, jenis mudharabah ini di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Namun dengan berjalannya waktu, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Nah, jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Selanjutnya yaitu rukun mudharabah. Rukun yang pertama yaitu pelaku. Nah, pelaku ini terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua yaitu objek mudharabah yang terdiri dari modal dan kerja. Nah, modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, namun harus jelas jumlah dan jenisnya. Nah, modal dapat diberikan secara tunai dan tidak utang, namun harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya. Nah, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain kecuali atas izin pemilik dana. Nah, pengelola dana juga memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak
dilarang oleh syariah. Di dalam kerja, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, dan manajemen skill. Nah, kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Pengelola dana juga harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Nah, pengelola dana juga harus mematuhi semua ketetapan yang ada di dalam kontrak kerja. Rukun yang ketiga yaitu ijab qabul. Nah, ijab qabul yaitu pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nah, untuk rukun yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Nah, besaran yang digunakan dalam pembagian keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Nah, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai, karena jika hal tersebut dilakukan, maka dapat menimbulkan riba. Ada beberapa prinsip yang terdapat dalam investasi mudharabah. Yang pertama yaitu sistem mudharabah mempertemukan antara yang punya modal tetapi tidak ahli berusaha dengan ahli usaha tetapi tidak punya modal. Nah, prinsip yang kedua yaitu sistem mudharabah didasari atas kepercayaan di mana mudarib haruslah orang yang cukup dikenal akhlaknya dan dapat dipercaya. Nah, yang ketiga yaitu sohibul ma'al menyediakan 100% modal usaha tanpa turut campur baik dalam manajemen maupun operasinya. Prinsip selanjutnya yaitu porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikannya pinjaman modal mudharabah. Nah, yang kelima yaitu pada sistem mudharabah Robul Ma'al dapat menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjam kepada mudarib. Nah, selanjutnya yaitu sistem mudharabah mempunyai batas waktu di mana pada batas waktu yang telah ditetapkan modal awal dikembalikan dan diadakan perhitungan berapa hasil yang diperoleh dalam pengelola modal awal tadi. Nah, yang terakhir yaitu sistem mudharabah hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan. Aplikasi dalam perbankan. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Nah, pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang kedua yaitu investasi khusus atau disebut juga sebagai mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sohibul ma'al. Prinsip investasi yang kedua yaitu prinsip investasi musyarakah. Nah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai usaha tertentu dalam musyarakah
baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru. Nah, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau secara keseluruhan kepada mitra lainnya. Nah, pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Nah, bank di sini melakukan usaha pembiayaan dengan cara penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan dan yang menerima pembiayaan tersebut. Berdasarkan PSAK, akad musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Nah, musyarakah permanen yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah yang kedua yaitu musyarakah menurun. Nah, musyarakah ini memiliki ketentuan dengan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah tersebut. Selanjutnya adalah rukun musyarakah. Nah, rukun yang pertama adalah pelaku yang terdiri dari para mitra yang cakap hukum dan telah balik. Nah, rukun yang kedua yaitu objek musyarakah yang berupa modal dan kerja. Nah, modal yang diberikan harus tunai dan modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai atau aset tak berwujud lainnya. Nah, apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Nah, modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Nah, untuk kerja sendiri, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Nah, setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Para mitra juga harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah Islam. Rukun yang ketiga yaitu ijab qabul. Nah, ijab qabul yaitu pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Rukun yang keempat yaitu nisbah. Nah, nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Nah, apabila terjadi perubahan nisbah, maka perubahan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. Aplikasi musyarakah dalam perbankan yang pertama yaitu pembiayaan proyek. Nah, biasanya musyarakah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Nah, setelah proyek itu selesai, maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Aplikasi yang kedua yaitu pada modal ventura.
Nah, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Materi selanjutnya yang akan kita bahas dalam prinsip penyaluran dana yaitu prinsip jual beli. Nah, prinsip jual beli terdiri dari 3. Yang pertama yaitu akad murabahah, yang kedua akad salam, dan yang ketiga akad istighna. Nah, akad murabahah yaitu jual beli barang pada harga dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Nah, di dalam murabahah ini penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan yang biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad murabahah dapat memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga dalam akad yang digunakan. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayaran? Nah, penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli. Uang muka tersebut merupakan bagian pelunasan piutang jika akad murabahah telah disepakati. Namun, apabila pembeli mempergunakan hak QR-nya untuk membatalkan transaksinya, maka uang muka tersebut dapat digunakan untuk menutup kerugian penjual yang telah dibatalkan oleh pembeli tersebut. Nah, bila nilai uang muka yang diterima lebih kecil daripada kerugian yang ditanggung oleh penjual, maka penjual berhak untuk meminta kekurangannya kepada pembeli. Namun, sebaliknya apabila nilai uang muka lebih besar dibandingkan kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, maka sisa lebih uang muka tersebut harus dikembalikan kepada pembeli. Nah, ada juga pembiayaan murabahah. Nah, pembiayaan murabahah berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Nah, bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. Nah, skema ini memfasilitasi nasabah yang membutuhkan suatu barang yang mana nasabah tidak memiliki uang untuk membelinya. Proses pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran kepada pihak bank. Murabahah dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu murabahah berdasarkan pesanan. Nah, jenis ini penjual
melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Nah, murabahah dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Nah, apabila murabahah ini bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang telah dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Nah, kalau murabahah yang bersifat tidak mengikat, berarti walaupun pembeli telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat, maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. Jenis murabahah yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. Nah, murabahah ini termasuk jenis murabahah yang tidak mengikat. Selanjutnya yaitu rukun murabahah. Nah, rukun murabahah yang pertama yaitu pelaku. Nah, pelaku ini harus cakap hukum dan balik. Rukun yang kedua yaitu objek jual beli. Nah, objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau yang memiliki nilai. Nah, selanjutnya yaitu barang tersebut harus dimiliki oleh penjual. Nah, syarat selanjutnya yaitu barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kelima yaitu barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gohar atau ketidakpastian. Nah, harga barang tersebut juga harus jelas dan barang yang diakadkannya ada di tangan penjual. Nah, rukun yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul yaitu pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau melalui cara-cara komunikasi modern. Berdasarkan pada jenis barang pengganti, jenis jual beli meliputi muqayyadah, yaitu bentuk awal transaksi di mana barang ditukar dengan barang atau barter. Yang kedua yaitu mutlak, bentuk jual beli biasa di mana barang ditukar dengan uang. Yang ketiga yaitu ashaf, yaitu jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Aplikasi murabahah dalam perbankan. Nah, murabahah pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri. Nah, skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Nah, di kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak kerja jangka pendek dengan sekali akad. Prinsip jual beli yang kedua yaitu jual beli dengan skema salam.
Nah, jual beli dengan skema salam ini merupakan sebuah bentuk jual beli di mana pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Nah, jual beli dengan skema salam ini biasanya diutamakan oleh pihak bank kepada para nasabah yang sudah memiliki dana yang cukup untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang telah disepakati tidak dapat dirubah selama jangka waktu akad. Nah, apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan QR, yaitu memilih apakah transaksi tersebut dilanjutkan atau dibatalkan untuk menghindari resiko yang merugikan. Ada dua jenis salam. Yang pertama yaitu salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Nah, biasanya pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Nah, jenis salam yang kedua yaitu salam paralel. Nah, artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Selanjutnya, rukun salam. Nah, rukun salam yang pertama yaitu pelaku yang terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad yang berupa barang dan modal. Nah, modal ini harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal juga harus berbentuk uang tunai dan diserahkan ketika akad berlangsung. Nah, rukun yang ketiga yaitu ijab qabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berikut ketentuan umum yang ada dalam akad salam. Yang pertama yaitu pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang kedua yaitu apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah harus bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank memungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga atau pembeli kedua. Manfaat transaksi salam bagi pihak pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Nah, sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan dipenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Aplikasi salam dalam perbankan. Yang pertama yaitu salam biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah jagung, padi, cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory, maka dilakukanlah
akad salam kepada pembeli kedua, misalnya seperti bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Nah, inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Yang kedua yaitu salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen, yang ukuran barang tersebut sudah dikenal secara umum. Nah, hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Nah, apabila garmen itu telah selesai diproduksi, maka produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut dan rekanan kemudian membayar kepada bank baik secara mengangsur maupun secara tunai. Selanjutnya yaitu jual beli istinah. Nah, transaksi istinah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Nah, di dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Nah, kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dibayar di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Nah, istinah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu istinah dan istinah paralel. Nah, istinah yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Nah, sedangkan istinah paralel yaitu suatu bentuk akad istinah antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istinah dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pembeli atau pemesan. Selanjutnya yaitu rukun istinah. Nah, rukun yang pertama yaitu transaktor yang terdiri dari pembeli dan penjual. Yang rukun yang kedua yaitu objek istinah. Nah, objek istinah harus jelas spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Rukun yang ketiga yaitu ijab qabul. Nah, ijab qabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Nah, prinsip penyaluran dana yang terakhir yaitu prinsip sewa. Prinsip sewa terdiri dari sewa dengan ijarah dan sewa dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, yang pertama yaitu sewa dengan ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antar bank yang dinamakan dengan muajir atau selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa atau mustajir. Nah, di mana setelah masa sewa berakhir, sewaan dikembalikan kepada pihak bank atau selaku muajir. Nah, akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaatnya
selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset yang sejenis. Nah, pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan baik dengan harga sama, lebih tinggi atau lebih rendah, asalkan pemberi sewa mengizinkannya. Untuk pembayaran sewa dapat dilakukan dengan cara dibayar di muka, ditangguhkan, ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Nah, apabila yang disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat penyewa lalai, maka dapat dikenakan denda yang akan digunakan sebagai dana kebajikan. Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagai pemberi sewa. Yang pertama yaitu menyediakan aset yang disewakan, yang kedua menanggung pemeliharaan aset, dan yang ketiga yaitu menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Nah, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai penyewa yaitu membayar sewa dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. Yang kedua yaitu menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan. Yang ketiga yaitu jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Nah, sewa yang kedua yaitu sewa ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, dalam skema ini objek sewa yang disewakan oleh bank kepada nasabah bisa berpindah kepemilikan dengan adanya pembelian terhadap objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Nah, ada beberapa ketentuan mengenai ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu yang pertama, pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Nah, ketentuan yang kedua yaitu janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Nah, pemindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, penjualan di mana harga harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad penjualan, namun pelaksanaan penjualan dapat dilakukan sebelum akad berakhir, setelah akad berakhir, dan penjualan secara bertahap sesuai dengan
manfaat atau janji pemberi sewa. Aplikasi ijarah dalam perbankan. Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk ijarah dapat melakukan leasing baik dalam bentuk operation leasing maupun financial leasing. Nah, akan tetapi pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Nah, selain itu, bank juga tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada aset leasing maupun sesudahnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.